Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Gegerkan publik tadi malam. Akmal Marhali diserang netizen usai dituding fitnah Jordi Amat. Yes, alhamdulillah, Jepang resmi bantu timnas Indonesia. Satu striker mematikannya absen di Piala Asia 2023. Keuntungan besar Indonesia. Mantap, Amerika Serikat bantu Indonesia. Kiper klub Eropa ini mendadak akan disumpah WNI. Pengakuan sangat berani dan jujur Jay Itzes usai resmi jadi WNI. Bisa bikin semuanya kaget. Shin Tae-yong punya musuh tangguh di ASEAN, baru saja dinobatkan sebagai pelatih tersukses Malaysia. Gegerkan publik tadi malam. Akmal Marhali diserang netizen usai dituding fitnah Jordi Amat. Begini kronologinya. Pengamat sepak bola Akmal Marhali jadi sorotan publik tadi malam usai membuat konten yang menyebut Jordi Amat sedang liburan, padahal kenyataannya Jordi sedang terapi bahu di Spanyol. Netizen pun langsung menyerbu Instagram Akmal. Sebelumnya pelatih Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa Jordi, bek timnas yang bermain untuk Johor Darul Takzim, tengah menjalani terapi cedera bahu di Spanyol. Jordi sudah berkoordinasi dengan saya terkait cedera bahunya. Dia harus menjalani terapi di Spanyol sehingga belum bisa bergabung di TC Turki, ujar Shin Tae-yong dalam keterangan resmi PSSI. Shin juga menyatakan bahwa beberapa pemain keturunan lainnya, termasuk Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan Sandy Walsh, dijadwalkan bergabung pada tanggal yang sama. Sedangkan Elkan Bagot dan Justin Hubner akan menyusul pada awal Januari 2024 sesuai dengan regulasi FIFA. Situasi ini menambah dinamika persiapan timnas Indonesia menjelang Piala Asia. Skuad Garuda dijadwalkan menjalani rangkaian uji coba dengan Libya dan Iran sebagai bagian dari persiapan akhir mereka. Yes, alhamdulillah, Jepang resmi bantu timnas Indonesia. Satu striker mematikannya absen di Piala Asia 2023. Keuntungan besar Indonesia. Badai cedera ganggu persiapan timnas Jepang sebelum bersaing dengan timnas Indonesia di fase grup Piala Asia 2023. Pemain andalan Jepang Kaoru Mitoma dipastikan absen di ajang Piala Asia 2023. Pemain 26 tahun tersebut mengalami cedera pada bagian engkelnya. Cedera Kaoru Mitoma tersebut didapatkan saat laga Brighton and Hove Albion bertanding lawan Crystal Palace pada 21 Desember 2023. Kabar absennya Kaoru Mitoma dari ajang Piala Asia 2023 disampaikan oleh pelatih Brighton and Hove Albion, Roberto De Zerbi, jelang laga lawan Tottenham. Kami telah kehilangan Kaoru (Mitoma) selama sekitar 4, 5, atau 6 minggu, ungkapnya. Mantap, Amerika Serikat bantu Indonesia. Kiper klub Eropa ini mendadak akan disumpah WNI. Ini faktanya. Staf ahli Kemenpora bidang diaspora, Hamdan Hamadan, memberikan sinyal ada satu pemain yang menjalani sumpah WNI pada bulan Januari nanti. Pemain yang dimaksud adalah Cirus Margono yang dalam proses mendapatkan status WNI kembali. Cirus saat ini bermain untuk tim asal Yunani yakni Panathinaikos B. Statusnya pemain berusia 22 tahun ini sekarang adalah warga negara Amerika Serikat.
Untuk Cirus, syarat ini sudah terpenuhi dan beberapa waktu lalu Hamdan ikut turun langsung untuk mengurusi masalah ini. Semoga Januari bisa sumpah, nanti hadir ya Mas, kan Mas juga yang bantu terkait SKIM terbarunya. Teamwork makes the dream work, kata Hamdan Hamedan. Pengakuan sangat berani dan jujur Jay Itzes usai resmi jadi WNI. Bisa bikin semuanya kaget. Pemain bernama lengkap Jay Noah Itzes telah resmi menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI. Hal itu setelah dirinya selesai melakukan pengambilan sumpah dan janji setia pewarganegaraan Republik Indonesia di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Kamis hari ini. Proses naturalisasi Itzes pun berlangsung singkat. Pada awal Desember ini, Komisi I3 dan ex-DPR RI menyetujui pengajuan naturalisasi keduanya. Sehari berselang paripurna DPR mengetuk palu persetujuan. Sebelum Itzes, PSSI telah merampungkan naturalisasi 4 pemain keturunan Eropa lainnya, yakni Jordi Amat, Sandy Walsh, Saina Patunama, Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan yang terakhir adalah Justin Hubner. Mereka semua yang sudah menjadi WNI kini sudah bersama tim nasional Indonesia yang sedang melakukan TC di Turki. Jay merupakan pemain belakang yang lahir pada 2 Juni 2000 di Mierio, Belanda. Pria berpostur 191 cm ini memiliki darah Indonesia dari kakek dan neneknya. Setelah jadi WNI, Jay Itzes mengaku senang. Ia tampak antusias menjalani tahapan-tahapan proses menjadi WNI. Perasaan saya senang, tentu saja. Akhirnya saya bisa menyelesaikan prosesnya dengan baik dan menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI. Ini adalah hari yang luar biasa dan saya dalam kondisi baik. Saya ingin berterima kasih kepada Ketum PSSI Bapak Erick Thohir, juga pemerintah Indonesia. Saya siap memberikan segalanya untuk negara ini. Saya sudah tidak sabar ingin bergabung dengan tim dan bermain untuk Indonesia, kata Itzes. Setelah menjalani pengambilan sumpah dan janji setia pewarganegaraan Republik Indonesia di Kanwil Kemenkumham, Jay Itzes langsung menuju kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta kantor imigrasi untuk mengurus KTP dan paspor. Facebook, Twitter, Google, plus email. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself. Shin Tae-yong punya musuh tangguh di ASEAN, baru saja dinobatkan sebagai pelatih tersukses Malaysia. Pelatih timnas Malaysia, Kim Pan-gon, dinobatkan sebagai pelatih tersukses milik Harimau Malaya. Kim baru ditunjuk sebagai pelatih Malaysia pada tahun 2022 lalu. Namun dia sukses membawa timnya meraih hasil positif selama menjabat dalam periode 2 tahun ini. Menggantikan posisi Tan Cheng Hock yang gagal total pada Piala AFF 2020 lalu, perubahan mulai terlihat masif dari tubuh Harimau Malaya. Pemberian gelar tersebut bukan tanpa alasan. Kim menjadi sosok yang membawa kemenangan demi kemenangan sejak menjabat sebagai pelatih. Dia bahkan meraih 70,4% kemenangan dari 27 pertandingan bersama timnas Malaysia. Jika merujuk dengan perhitungan yang sama, Shin Tae-yong bisa dinilai kurang mendapatkan hasil positif dari 38 pertandingan memimpin tim. Namun bisa dipastikan pertarungan kedua pelatih asal Korea Selatan tersebut akan berjalan sengit dan penuh rivalitas. Shin dan Kim sempat terlibat konflik saat sama-sama menjabat di timnas Korsel. Saat itu, Kim yang menjabat sebagai komite khusus KFA memecat Shin Tae-yong dari kursi pelatih. Seteru abad ini, silahkan kasih komentar di kolom bawah ya guys.